Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak semuanya. Apa kabar anak-anak Ustazah di rumah? Baik. Iya, Ustazah harap anak-anak di rumah dalam keadaan sehat walafiat ya nak ya. Nah anak-anak, hari ini kita ketemu lagi sama Ustazah Juma ini dengan pelajaran tematik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, tidak sebas-malah, Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, Ustazah punya materi hari ini ya. Seperti yang Ustazah tuliskan di papan tulis, yaitu tentang permainan tradisional, yaitu pada halaman 22, pembelajaran 3 halaman 22. Ya anak-anak ya, mungkin anak-anak sering memainkan permainan tradisional, mungkin ada juga yang sudah tidak mau dengan permainan tradisional ini. Nah anak-anak ya, pada zaman dahulu tahun 1990-an ya, dulu masih sering orang-orang masih memainkan permainan tradisional ya. Untuk pada zaman tahun 2020-an ini, apalagi tahun 2010 ke atas ya, itu sudah sangat jarang anak-anak ya, anak-anak kecil memainkan permainan tradisional karena ada perubahan atau perkembangan teknologi pada zaman setiap zamannya. Nah, pada zaman dahulu ya, banyak permainan-permainan tradisional yang sering dimainkan anak-anak. Sedangkan pada zaman sekarang ya, sudah perlahan-lahan permainan tradisional itu ditinggalkan. Anak-anak pada masa sekarang beranjak ke dalam permainan dalam bentuk teknologi ya. Contoh permainan pada handphone ya, yaitu permainan yang ada di internet ya, atau permainan yang ada di aplikasi HP ya. Nah, anak-anak sekalian, permainan tradisional ini sebenarnya banyak manfaatnya untuk dedikasi. Ada sebagian dedikasi yang mengambil dedikasi untuk anak-anak sekalian ya. Ada nilai-nilai yang melibatkan orang dua, dan ada yang melibatkan lebih dari 2 orang. Nah, untuk permainan tradisional ini, seperti yang anak-anak lihat ya, bisa dilihat di sini ada berbagai permainan tradisional, mungkin yang pernah anak-anak mainkan atau sama sekali anak-anak belum pernah kenal ya. Permainan tradisional petak umpet. Nah, petak umpet, sorry. Dan kemudian benteng, dan kemudian galah, asin, lompat tali, egrang, permainan kelereng, permainan engklek, permainan congklak ya. Permainan petak umpet ini ya, ini bisa mengasah atau menguji motorik seorang anak untuk berpikir, aku mau sembunyi di mana ya. Ya. Permainan benteng, galah asin, lompat tali. Nah, kalau lompat tali ini nak, permainannya lebih mengarah ke melatih untuk ketangkasan motorik kita, motorik si anak. Dan kemudian enggrang, kelereng, nah kelereng ini juga, kelereng, engklak, congklak ini mengasah mengasah motorik otak anak untuk berpikir bagaimana cara memainkan permainan tersebut untuk menang gitu. Nah anak-anak ya, demikian materi tentang permainan tradisional. Nah, untuk materi selanjutnya Ustazah lanjutkan dengan 2 materi, yaitu tentang suku bangsa Indonesia pada halaman 26 dan halaman 27 ya. Pada negara kita nak ya, kita harus ketahui bahwasanya bangsa Indonesia ini memiliki berbagai macam ya suku bangsa. Anak-anak bisa lihat pada halaman 26 ya. Sebenarnya anak di Indonesia ini lebih memiliki dari 300 suku kelompok ya. Nah, dari beberapa suku bangsa ini di Indonesia ini, yang pertama anak-anak bisa lihat di Sumatera. Sumatera memiliki suku Aceh, Melayu, Batak, Minangkabau, Mentawai, Kubu, Laut, Musi, Komering, dan Enggano. Dan kemudian yang kedua Jawa ya. Jawa, di Jawa juga memiliki berbagai macam suku bangsa ya nak ya, seperti Sunda, Baduy, Betawi, Jawa, Madura, dan Tengger.
Bali juga, Nusa Tenggara juga ya. Dan kemudian yang keempat, Kalimantan. Kalimantan juga memiliki beberapa suku bangsa, kayak Kapuas, Dayak, Punan, Bukit, Kantingan. Dan kemudian yang kelima, Sulawesi. Ada suku bangsa Minahasa namanya, Bola Mongondo, dan banyak yang lain ya. Yang keenam, Maluku. Maluku itu memiliki suku bangsa ada 6 ya, Ambon, Tanimbar, dan yang lainnya. Dan yang terakhir, Papua. Papua ini juga memiliki ada 7 ya. Ada 7 suku bangsa. Nah, anak-anak ustazah di rumah ya. Anak-anak, untuk tentang materi suku bangsa ini ya, sepatutnya anak-anak menghafalnya ya, memahaminya dan menghafalnya. Nah, untuk tugas di rumah, anak-anak ustazah minta untuk membuat gagasan pokok dan gagasan pendukung pada halaman 23 ya. Oke, I think that's all. Sekian materi pembelajaran tentang permainan tradisional dan tentang suku bangsa yang ada di Indonesia ini. Ustazah tutup dengan nafas alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.